Salam setiaku. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Oh, masih semangat. Kalau masih semangat, kita cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, siang hari kita harus tetap semangat dulu ya. Nah, anak-anak hari ini izin Bu Ika mau ngecek dulu yang tidak masuk hari ini siapa aja? Tidak. Nah, saya nulis dulu ya. Tidak. Terus yang lagi Abdal. Oh, banyak ya? Ada berapa? Kita hari ini akan belajar tentang algoritma pemrograman ya. Tapi sebelum itu saya mau tahu dulu, apakah kalian sudah mengenal apa itu yang namanya kecerdasan artifisial? Sudah? Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Silakan angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Boleh? Ya. Jadi untuk kecerdasan artifisial itu salah satu kecerdasan buatan yang dimana berproses dari digital dan ada beberapa mesin yang dipakai juga untuk merangi AI-nya. Oke. Jadi sekarang ini kan lagi booming banget ya tentang yang namanya kecerdasan artifisial, AI dan lain sebagainya. Nah, juga pengen tahu menurut kalian nih, apakah kita itu penting untuk belajar apa yang namanya kecerdasan artifisial itu? Boleh angkat tangan? Siapa yang mau berpendapat? Penting nggak sih kita belajar tentang kecerdasan artifisial itu? Ayo, penting nggak? Boleh? Ya, silakan. Kenapa? Alasannya kenapa? Oke, agar tidak ketinggalan zaman, agar kita masih tetap mengikuti teknologi ya. Ayo. Oh, betul. Agar tidak dimanfaatkan AI ya. Jadi kita harus belajar sistemnya gitu ya. Oke. Kalau kalian berarti sudah tahu basicnya AI itu seperti apa, hari ini kita mau belajar tentang sebenarnya di dalam AI itu algoritmanya seperti apa sih? Sebelum itu, Wika nanti mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Ya, yang pertama konsep algoritma. Sebenarnya algoritma itu apa? Terus yang kedua kita harus tahu bagaimana cara menyusunnya. Algoritma itu disusun bentuknya seperti apa. Sebelumnya kita nanti akan mengenal apa yang namanya algoritma, terus pseudocode sama flowchart. Kalian sudah pernah dengar istilah-istilah ini? Sudah ya? Nah, oke. Terus nanti kita akan belajar mengimplementasikan algoritma sederhana di pemrograman yang kita akan buat. Terus selanjutnya adalah merekspresikan apakah pentingnya algoritma di sistem AI itu seperti apa. Nah, anak-anak, hari ini kita nanti akan membuat suatu algoritma itu kita susun dalam blok sederhana. Nggak pakai kode dulu, nggak apa-apa. Tapi kita akan menggunakan crypto block. Jadi ada blok-blok diagram yang nanti kita susun langsung bisa dimanfaatkan. Oke, apa itu algoritma? Nah, algoritma itu maksudnya adalah langkah-langkah, ya, langkah-langkah yang logis dan sistematis yang akan dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya apa? Misalnya nih, kita mau membuat kopi. Nah, ada step-stepnya kan membuat kopi itu seperti apa? Yang pertama harus punya kopi. Oke. Terus merebus air dulu, ya kan? Merebus air dulu sampai matang. Baru nanti kopinya silakan dituangkan ke gelas dulu, baru diseduh dengan air panas. Nah, itu kan step-stepnya ya. Nah, kalau kita mau melakukan aktivitas tapi kita nggak tahu step-stepnya, kira-kira
algoritmanya di belakang rumusnya. Nah, hampir sama kayak prosedur ya, prosedur pengerjaan. Sebenarnya algoritma itu simpelnya kayak gitu. Prosedur pengerjaan sesuatu. Algoritma itu bisa sangat penting karena nanti akan mempengaruhi kode program yang akan kita buat. Kalau algoritmanya bulat ya, nanti kodenya yang akan kita hasilkan juga akan bulat. Jadi penting banget kalau kita nanti buat algoritmanya yang jelas. Itu yang oke. Jadi algoritma dalam pemrograman itu nanti ada beberapa hal yang harus ada ya. Yang pertama itu adalah sequence atau urutan. Kita kalau mau membuat algoritma itu pasti ada urutannya. Jadi nanti prosesnya itu harus benar-benar dari awal sampai akhir. Nah, terus kemudian ada selection atau percakapan. Nah, percakapan atau selection itu fungsinya adalah untuk apabila kita ada suatu pilihan. Ini simbol flowchart-nya. Jadi nanti akan ada kondisi di mana kita harus memilih iya atau tidak. Ya. Dan itu harus ada. Namanya adalah if. If itu kan juga ya. Dan seperti ini maka yang lainnya apa kondisi. Terus ada yang namanya interaksi. Interaksi itu pengulangan. Kalau di programan itu namanya adalah for. Ya, for itu dia nanti akan mengulang suatu kondisi berapa kali pengulangannya. Jadi intinya algoritma itu seperti itu. Nah, yang paling sering dipakai untuk AI ya, kecerdasan artificial itu adalah yaitu tadi ada for pengulangan, kemudian ada seleksi atau if. Nah, terus yang diulang itu sebenarnya apa? Kalau di kecerdasan artificial itu biasanya data, ya, data yang masuk itu nanti akan diproses, prosesnya seperti apa, terus diulang-ulang terus sampai dengan mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya gini, kalau kalian lagi main ini ya, menggunakan ChatGPT misalnya, ya. Kalau kalian melakukan atau menuliskan prompt yang pertama, mungkin hasilnya akan nggak maksimal gitu ya. Terus kalian ulangi lagi di prompt yang kedua, hasilnya mungkin akan berbeda dan akan lebih baik. Itu adalah salah satu contoh interaksi. Dia akan mengerti bahwa data yang diinputkan itu mengalami perubahan. Itu algoritma yang biasanya ada di kecerdasan artificial. AI itu prosesnya adalah pasti akan selalu ada input, proses, output. Input itu berarti data yang kita masukkan di database ya. Terus kemudian prosesnya apa, sama output itu berarti data yang akan dihasilkan. Misalnya nih, kita yang namanya adalah generic AI ya. Ada yang sudah tahu apa itu generic AI? Generic AI itu adalah sistem AI yang apabila kita memasukkan perintah itu dia akan menghasilkan sesuatu. Ya, contohnya apa? Contohnya ChatGPT, apalagi Gemini, apalagi ya, Blackbox. Itu buat apa? Buat coding. Terus ada Copilot, gitu ya. Terus ada lagi Meta. Kalau itu adalah yang namanya generic AI. Kalau kita masukkan perintah, ya, inputnya apa? Perintah kita kan ya. Nah, nanti akan diproses, habis itu outputnya adalah dia generate sesuatu yang dihasilkan dari AI tersebut. Anak-anak, hari ini kita akan coba memperdalam lagi pengetahuan kita terhadap algoritma. Ya, silakan kerjakan studi kasusnya. Hari ini kalian mengerjakan studi kasusnya terpasang-pasangan supaya bisa berdiskusi sama temennya ya. Akan dikerjakan, mungkin saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk menentukan algoritma
Bisa coba. Nah itu kalau di AI itu pasti akan ada proses pendidikan. Sekarang kita dibuat itu coba. Ditambahkan nah ketika ini perintahnya apa aja itu cek nanti kita Kembali dia bilang diam. Akhirnya yang jawab yang ada malah praktek. kamu nanti di brownya yang salah ya naruh inputnya yang salah pengerjaan kami sudah habis maka kita akan membahas dari jawaban yang sudah dikasih ini boleh salah satu misalkan ke depan untuk menjelaskan urutan algoritma yang nomor 1. Ayo, yang nomor 1. Oke, boleh sekarang langsung. Ini yang dijelaskan. Langsung dijelaskan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang pertama, yaitu tentang mendeteksi suhu tubuh, yang dimana apabila suhu tubuh lebih dari 37,5 maka seseorang tidak boleh masuk ke suatu ruangan tersebut. Nah, jadi dalam yang saya cepatnya aja ya, pertama adalah menginput suhu. Jadi kita menginput suhu pengguna, kemudian kita cek apabila suhu lebih tinggi atau sama dengan 37,5 derajat, maka mengeluarkan tulisan tidak boleh masuk ke dalam ruangan. Namun apabila suhunya lebih rendah daripada 37,5 maka masih akan mengeluarkan kalimat boleh masuk ruangan. Baru selesai. Oke, yang Oke anak-anak sekarang diperhatikan dulu ya. Untuk proses itu yang pertama pasti ada start sama end ya. Nah simbolnya start sama end itu seperti ini. Itu terminologi ya, bukan oval. Banyak anak yang biasanya itu salah kalau untuk menuliskan start sama end. Start sama end itu simbolnya kan ini ya, kayak oval gitu ya. Itu terus kemudian input apa input dulu ya. Ini bagiannya terus kemudian sebentar ini outputnya apa ini bagian bisa ya. Nah kondisi ya, kondisi itu harus ada iyanya kemana, tidaknya kemana. Nah ini yang iya kemana nih? Yang iya ke sini, jalan. Yang ini yang itu. Saya rasa sudah benar. Baik, untuk refleksi pembelajaran hari ini, jadi kita mengetahui ya pentingnya algoritma untuk sistem AI itu seperti apa. Terus kemudian saya mau tanya, kira-kira apa sih kesulitan dari membuat algoritma? Kira-kira ada yang merasa kesulitan membuat algoritma? Oke, ini if-nya 1 ya. Kalau if-nya double, sudah pernah buat? Nah, terus kalau misalnya nanti, ya barangkali nanti ketemu if-nya double,
untuk anak-anak, karena algoritma itu adalah mulainya proses dari suatu sistem. Jadi harapan saya semuanya harus tahu, harus paham tentang algoritma. Kalau kalian nggak tahu algoritmanya gimana, nanti sistem yang akan kalian buat juga pasti gitu. Ya, ibaratnya kita mau buat sistem itu, kita mau buat kue. Kalau adonan awalnya itu salah, nanti kuenya akan dibater, nggak bisa dimakan, kan gitu ya. Itu sama kayak kalian membuat sistem. Membuat sistem berarti algoritmanya